Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Yuwayan Abyong, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangli. Kali ini saya akan menyajikan video aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kegiatan ini saya akan dibantu oleh teman sejawat saya, yaitu Bapak Irfan. Nah, tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, adapun manfaat daripada supervisi yaitu yang pertama membantu guru mengetahui kelemahan dan kekurangan guru dalam mengajar. Nah, poin yang kedua yaitu membantu guru bertanggung jawab dengan tugas administrasinya. Yang ketiga, membuat guru sangat siap dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat, membantu guru meningkatkan kualitasnya dalam proses pembelajaran. Nah, poin yang kelima yaitu membantu guru menjadi profesional. Itu manfaat dari melakukan supervisi akademik. Nah, dalam supervisi akademik ini ada pun langkah yang saya lakukan atau saya ambil, yaitu yang pertama melakukan supervisi, itu dengan melakukan coaching pada teman saya itu Bapak Irfan. Sebelum melakukan supervisi saya melakukan pra. Selanjutnya baru itu proses supervisi. Nah, tahap yang ketiga yaitu melakukan pasca supervisi atau coaching pasca supervisi. Nah, di sini saya menanyakan apa hal-hal yang didapat dalam proses supervisi yang saya lakukan, sudah itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, kita diskusikan lewat coaching. Itu yang dapat saya sampaikan dan selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Abyong. Mohon maaf nih mengganggu waktu sampainya. Ini Pak Irfan, jadi saya kan di modul 2.3 itu ada tugas aksi nyata untuk berbagi tentang coaching dan penerapan KSG di pelajaran. Saya minta bantuan Bapak Irfan menjadi salah satu guru yang saya jadikan teman berbagi. Siap. Tujuan apa yang saya pelajari di 2.3 dan 2.2 tentang coaching dan KSG bisa kita bagi, Bapak Irfan juga bisa melakukan. Nanti langkah-langkah Pak Irfan, yang pertama nanti Pak Irfan menyusun satu RPP atau modul yang mengandung KSG dalamnya. Nanti saya akan menjabarkan ya apa aja yang dilakukan di sana. Si paling nikmat empat lah. Nanti saya juga akan NDP kan sudah biasa ya secara umum. Nanti yang pertama di RPP itu tidak mengandung insiden percaya diri dan insiden kesalahan Pak Irfan. Jadi nanti Pak Irfan contoh absensi itu disertakan di kegiatan pendahuluan kesana, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Setelah itu nanti di pendahuluan masih Bapak Irfan masukkan motivasi pada siswa ya. Setelah itu kesadaran diri dan pengenalan emosi. Ini penting Pak, apalagi kita SMK kan. Ya, betul. Kesadaran diri tentang emosional.
kegiatan ini Pak Irfan masuk kajian literasi. Siap. Misalkan kita tidak hanya berpatokan pada satu buku di sini, ya, atau satu sumber. Nah, bagaimana kita membuka wawasan siswa itu mau membaca atau banyak literasi tentang materi aplikasi atau proses. Nah, selanjutnya itu tentang critical thinking. Ya, nah, setelah itu ada komunikasi. Bagaimana kita komunikasi dengan baik sesama siswa, masyarakat itu juga unsur yang lainnya adalah itu tentang percaya diri. Siswa nanti berani mengungkapkan pendapat-pendapatnya yang misalnya ya atau berbagi kepada temannya untuk mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya kolaborasi. Ada unsur kolaborasi. Contoh ya, yang kelompok tentang kolaborasi itu. Selanjutnya ada kreatif tentang siswa kelas kita baru mengerjakan tapi dia sudah bisa mengerjakan. Nah, dan juga untuk empatinya, kreatif dia empati itu unsur-unsur Siap. Ya, itu nanti RPP yang perlu ditambahkan di RPP selesai nanti ada seperti ada coaching. Nah, selama menerapkan itu apa sih kendala-kendala Pak Irfan itu nanti ya. Siap. Ada yang diposisikan. Ini sedikit Pak, nanti kalau kan karena juga ini sepertinya kan mengakomodir keinginan peserta didik, berarti di RPP-nya nanti kita tulis semua kemungkinan peserta didik yang memiliki keinginan yang berbeda, Pak. Cukup satu RPP saja ya, Pak? Nanti dimasukin di satu RPP, tapi kalau ada yang keinginan berbeda, kita kan sesuai dengan beberapa alam dan zaman, ya, kita tetapkan seperti itu. Jadi ya diferensiasi itu dimunculkan juga di sana. Dan itu mengandung kita memetakan beberapa permasalahan mahasiswa, bayar siswa, mereka. Silakan Pak. Siap. Satu lagi Pak, ini ada gini ya, apa ada penilaian juga, apa cukup untuk satu kali pertemuan dulu ya? Masukkan asesmennya. Yes. Masukkan asesmen. Nanti saya kasih masuk rubriknya juga dimasukin ke sana. Nggak jelas. Nanti Pak bisa berbagi lagi ke teman-teman yang lain. Oke. Siap. Bisa Pak, sudah saya catat ini Pak, kelengkapannya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita ngobrol-ngobrol lagi sambil sharing lagi. Mungkin sebelum saya tutup, saya simpulkan dulu Pak Irfan ya. Jadi nanti Pak Irfan siapin satu RPP ya. RPP bebas Pak Irfan mau ngajar akademik gimana silakan, atau yang praktikum dan teori silakan. Nah, nanti di sana di proses pembelajaran kita kan kegiatan pendahuluan sama kegiatan inti. Nah, itu masukin nilai-nilai KSI-nya. Kalau nanti di sana ada nilai-nilai berdiferensiasinya, silakan Pak Irfan. Siap. Sampingnya dikasih ini mengandung KSI percaya diri, ini mengandung kolaborasi, kreatif. Berarti Kak di highlight ya? Nanti saya kasih contohnya lah.
Siap, siap, siap. Terima kasih Pak. Oke, oke. Selamat Ini enggak, Pak. Siap. malam Pak. Apa nih? Malam. Oke. Bapak mengucapkan selamat pagi semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, pagi ini Pak Irfan sedikit akan melakukan kegiatan presensi. Kemudian yang kedua, kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama dulu, titik beratnya nah, Tas Titi, Alvin, Agus, sakit. Sakit apa ya? Kenapa itu? Siapa Pak? Dua hari lalu. Udah nengok? Siapa udah nengok? Belum. Kelasnya tengok ya. Ada sih Pak. Oke ya, terus Madana? Itu Kurang Ayu, Alidnya, Aset, Juliana, Alfa. Apa ini Alfa dia tuh? Kenapa dia bisa? Apa tadi hadir tapi tidak ikut pembelajaran? Oh, nggak hadir ya. Pertama, Trisna, Capri, Angga, Eka, Dania, Sudianika, yang pertama, Sastra, Sri Mularasari, Yosi, Nara, Reva, saya belum dipanggil? Belum. Kenapa belum dengar? Maksud berapa ini? Setawa. Iya ya. Hari ini saya sedikit akan kupas ya. Jadi belum kasih langsung dalam kupas kita. Kalian tahu nggak kira-kira? Kalian udah nyari komputer ya? Udah. Ada internetnya nggak? Ada. Ada yang mati juga? Kira-kira siapa ini yang bisa koneksi satu sama lain? Yang bisa masuk satu sama lain? Ada yang bisa koneksi satu sama lain? Coba cek IP-nya bisa? Siapa yang bisa cek IP? Coba. Cek IP. Cek IP dulu. Udah yang bisa? Berapa IP-nya? Ada yang bisa? Mana? Dia kata? Cek IP-nya? Katanya? Cek IP komputernya? Ya. Satu 92 168 100 titik 81. Ada yang lain? Ya berapa? Ya. Titik 100 titik 101 165. Yang tadi berapa? 181 ya? Ya. Coba sekarang bagaimana ini bisa saling berkomunikasi melalui command prompt. Coba kalian pilih. Oh. Kalian pilih. Boleh memilih salah satu. Sambung ya? Nah, sambung. Ada yang tahu kira-kira artinya apa? Kalau misalkan
Jadi hari ini tujuan kita pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dan melakukan koneksi melalui beberapa perangkat. Bedanya satu, yang kalian buat adalah perangkat yang ada di kelas ini bisa berkomunikasi dengan perangkat yang ada di kelas sebelah. Sebelum kita masuk di pembelajaran dengan tema tersebut, kira-kira ada nggak yang ingin model pembelajarannya yang berbeda, yang dari yang lain? Coba angkat tangan. Ya, gimana? Gambar. Oke, yang pertama gambar ya. Oke. Yang kedua? Tulis tangan dari situ praktek. Oke, tulis tangan, terus praktek. Yang ketiga? Ada lagi? Ayo. Menggunakan media komputer. Menggunakan media komputer. Oke ya. Ada lagi nggak ini? Media komputer. Oleh karena itu, karena ini sudah ada 3, 1 Pak, kita pembelajarannya harus pakai gambar, jiwa seni. Kemudian kedua, tulis tangan dan praktek, lebih seni lagi nih kayaknya. Yang ketiga, menggunakan media komputer, tambah simpel. Oleh karena itu, karena tempatnya ini ada 3 sub, ini baris 1, baris kedua dan baris 3. Baris 1 adalah khusus adik-adik yang suka gambar sebelah sini, sebelah kiri ya. Langsung gambar. Silakan pindah. Yang tulis tangan dan praktek sebelah kanan. Nah, kemudian terakhir yang suka menggunakan media komputer di sebelah sana. Silakan sekalian pindah sesuai dengan keinginan pola dan model belajar. Silakan pindah sekarang. Silakan pindah. Silakan pindah. Komunikasi dua perangkat atau lebih di berbeda lokasi. Lokasi yang pertama ini adalah lab apa namanya? Lab A, di sebelah LPKJ. Jadi nanti adik-adik membuat dua model. Yang pertama adalah lab Axio, yang kedua adalah lab T. Ini adalah model ruangannya. Yang menjadi desain kalian adalah lab Axio nanti digunakan untuk 18 orang atau user. Yang lab TKJ 28 orang atau user. 192.168.100 dinamakan dengan alamat IP. Apa kepanjangannya IP? Internet protokol. Internet protokol di lab Axio dan lab TKJ pastinya memiliki segmen yang berbeda. Dari Pak Irfan nanti kalian boleh kira-kira kalau 18 orang dan 28 orang, kalau misalkan ditulis 192.168 10.xx/xx, yang di sini 192.168 10.xx/xx. Kira-kira siapa yang bisa, yang ingin maju? Kalau 18 orang usernya, berapa subnetnya? Nah,
Berapa IP valid? IP validnya berapa? Kalau slash 27 berapa IP valid? 30. Di bawahnya 32 berapa berarti? Slash 28 ya? Berapa IP validnya? 16. Yang kita butuhin berapa ini? 18. 32 ini dipotong IP apa aja? Yang pertama IP apa? Gateway. Maka IP gateway. Kemudian nanti apa lagi? Net. Kemudian apa lagi? Broadcast. Berarti dipotong 3 ya? 32 dikurangi 3, 29. Ini masih ada 29 yang paling bisa dipakai. Oke ya. Kali ini tadi ada yang nanya Pak, kalau pengennya gambar gimana? Bagi yang suka gambar, kalian boleh membuat light design Axio dan PTKJ di gambar komponen yang dibutuhkan. Misalkan PC-nya ditata jumlahnya 18, yang di TKJ jumlahnya 20. Menggunakan apa? Langsung digambar pakai cara manual. Tugas temennya yang selanjutnya adalah praktek. Pak, kalau kita praktek gimana? Prakteknya modelnya ada 2. Yang pertama yang ada di sini adalah menggunakan aplikasi apa ya? Cisco Packet Tracer. Saat menggunakan Cisco Packet Tracer, kalian boleh membaginya ada 2 bagian. Sebelah kiri adalah aplikasi, sebelah kanan adalah Axio. Bagi yang ingin praktek secara langsung, ada yang tahu apa namanya? Ngerti ya? Nah, nanti kita akan pakai alat ini secara simulasi, kemudian kita implementasi agar bisa digunakan secara langsung. Sampai sini dulu ada yang tanyakan? Kayak Bapak kasih waktu kalian berdiskusi, jadi kerjanya tetap menggunakan perangkat yang kalian pakai, nanti kalian gabungin jadi satu. Itu yang akan kita pakai di akhir. Silakan, coba ada pertanyaan? Ada? Lucy ada? Jangan kamu? Ini sama ya. Apa kan? Ya silakan dicoba dulu. Ya silakan coba. Ini motornya boleh diambil ke depan. Bagi yang ingin pakai motor. Ya, yang pakai motor silakan jamin. Silakan jamin. Yang pakai Cisco pakai tracer silakan. Ya silakan jamin. Oke ya. Jadi gini ya, materi yang Pak Irfan sampaikan tadi sudah ada di LMS ya. Jadi kalian bisa mengambilnya di LMS dan tugasnya bagi yang menggunakan gambar tetap kalian boleh difoto, diupload di file submission yang ada di akun LMS kalian. Ya. Nanti silakan itu diupload. Jadi kalau misalkan kalian di sini, ibaratnya masuk bersurat, nanti kalian masuk di kelas sesuai dengan mata pelajarannya. Di sana sudah ada lesson yang perlu kalian masukin, kira-kira submissionnya apa saja. Submission yang Pak Irfan ambil adalah satu, bagi yang formatnya gambar, boleh pakai gambar. Formatnya pakai Cisco pakai tracer boleh. Formatnya video saat melakukan konfigurasi ini juga boleh. Ya, sesuai dengan apa yang kalian pahami. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah ya, silakan dibuka juga LMS-nya. Nanti dicek.
yang kalian dapat pada waktu praktikum menggunakan yang pertama gambar. Yang pendapatnya gambar dulu kan? Gambar. Yang sana yang gambar. Coba angkat tangan. Di mana hasilnya? Diungkapin saja. Apa kelebihannya? Kenapa kalian suka pembelajaran modelnya gambar? Ya, silakan. Ya. Ayo siapa? Nara boleh? Karena gambar itu menyenangkan. Ada lagi pendapat yang lain dari suara kamu? Ya. Pendapat ya? Ya kasih plus untuk yang suka gambar. Kemudian kedua, yang tulis tangan dan praktek. Ya. Kenapa? Saya menyukai metode pembelajaran seperti tulis tangan sebelum praktek, karena sebelum kita terjun ke dunia praktek yang pastinya kita harus mempunyai ilmu yang lebih, yaitu dengan cara tulis tangan kita bisa mengingat materi tersebut lebih gampang sehingga dalam melakukan praktek menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Oh, mantap. Kasih plus lagi. Yang terakhir suka menggunakan media komputer. Coba angkat tangan ini kenapa ini? Ya, berdiri. Berdiri. Ya. Karena kita lebih mudah diakses dan juga bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh dan juga ya Visible. Oke, kasih plus lagi. Jadi pembelajaran hari ini kita menggunakan 3 model ya. 3 model yang mengakomodir bagaimana sih keinginan kalian belajar kalian. Oleh karena itu nanti di minggu depan kita akan coba meroleplaykan ketiganya di masing-masing kelompok. Kalau hari ini kan kita hanya satu kelompok, satu roleplay. Nanti pada waktu di minggu depan kita gunakan yang awalnya suka gambar, kita coba suka pakai tulis tangan dan praktek. Begitupun silakan. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya, Pak pesan kalau misalkan tugasnya jangan lupa dikumpul, file submissionnya sesuai dengan ekstensi yang kalian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan disiapkan. Ya, akan tutup dengan Rama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan kalian istirahat. Terima kasih. Selamat malam Pak Irfan. Oke, selamat malam Pak Abi. Mohon maaf mengganggu ini malam. Nah, Siap, sesuai siap. yang sudah kita bicarakan tadi pagi, sehabis Pak Irfan saya supervisi akademik tentang penerapan KSI dalam proses pembelajaran. Mohon waktunya Pak Irfan beberapa menit untuk diskusi ya. Diskusi setelah Pak Irfan melakukan penerapan KSI di pembelajaran. Ya. Siap. Oke, bagaimana? Bersedia Pak Irfan? Siap. Yang bersedia Pak Abi. Oke. Pak Irfan, tadi pagi Pak Irfan sudah melakukan proses pembelajaran dengan penerapan KSI, nah itu berdiferensiasi juga. Nah, menurut Pak Irfan, apa hal-hal yang sudah baik yang ada dalam KSI itu? Ya, terima kasih Pak Abi. Jadi saya dengan arahan dari Pak Abi mencoba untuk pembelajaran KSI yang sudah baik. Yang coba sih lebih ke arah pembelajaran yang memiliki mindfulness ya.
itu yang sudah baik. Artinya benar-benar bakatnya dan kesadaran penuh dari peserta didik itu sudah muncul Pak Abi. Itu yang saya garis bawahi ya. Jadi itu yang poin-poin utama yang ada di KSI sih. Selama proses praktek mengajar tadi pagi Pak Irfan, mungkin ada hal-hal yang masih kurang nggak Pak Irfan atau Pak Irfan bukan? Untuk yang kurang sih memang mungkin ini seperti dinamika di kelas ya Pak Abi ya. Jadi kesadaran penuhnya juga kurang menyeluruh meskipun ada perbedaan yang signifikan. Yang kurang ada beberapa peserta didik yang mungkin untuk membuat kesadaran penuh mindfulness-nya berdasarkan KSE ini juga perlu dikali lebih. Nah, ini yang menjadi tantangan dan itu merasa kurang kayak. Artinya ada greget kayaknya di yang ini deh, space yang bisa lebih digali. Tapi masih belum nemu caranya Pak Abi. Oke, jadi ada sesuatu yang masih perlu kita kembangkan ya gitu ya. Mungkin nanti itu kita akan bahas bersama ya. Saya coba dan pengalaman sudah saya kan mudah-mudahan akan menjadi contoh lah dari tapi rasanya bagaimana Pak Irfan selama mengikuti kegiatan praktek baik ini dengan KSE? Yang saya rasakan sih antusias Pak Abi. Justru antusias dan keinginan lebih untuk mengeksplorasi dan membantu peserta didik menemukan pola-pola mindfulness yang ada di dalam dirinya. Karena KSE ini sangat mengakomodir sekali. Apalagi kan sebelumnya juga ada pemetaan bakat dan minat dari peserta didik Pak. Berarti ada sesuatu pembelajaran yang didapat terutama dalam pemetaan peserta didik ya. Ya. Itu membuka motivasi, itu literasi dan yang lain-lainnya ya. Ya, betul. Saya juga lihat saat Pak Irfan mengajar, saya lihat literasinya itu banyak ya. Banyak saya lihat literasi yang sudah Pak Irfan gunakan tidak hanya dari dari presentasi ya Pak Irfan. Oke, setelah itu Pak Irfan juga udah melakukan NMS sangat bagus ya. Saya lihat itu pelajaran supaya itu bagaimana rencana tindak lanjut Pak Irfan tentang penerapan selanjutnya dari apa yang sudah Pak Irfan coba atau praktekkan tadi pagi itu, ada nggak tindak lanjut yang akan Pak Irfan lakukan selanjutnya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan sih menutupi kekurangan tersebut agar ada peningkatan secara signifikan dari setiap pembelajaran. Artinya kalau poin yang kapan hari kan kita menerapkan KSE-nya. Ternyata setelah diterapkan muncullah mindfulness, kesadaran penuh dari dalam diri. Nah, ternyata masih ada muncul masalah yang muncul ada ternyata kesadaran penuh ini tidak menyeluruh. Artinya tidak salam satu kelas. Oleh karena itu tindak lanjut berikutnya sih saya mencari win-win solution di mana nanti pada waktu penerapan KSE dengan kesadaran penuh menggunakan integrasi, mungkin ada pola-pola atau cara-cara yang baru kayak Pak Abi. Meskipun belum terpikir sih dari sekarang masih belum terpikir, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya baru akan ada saya skenariokan sepertinya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Mungkin sekedar saran bisa menerapkan metode berdiferensiasi ya, dan misalkan kita untuk kelompok kecil. Jadi kita bisa memetakan yang mana sih tadi siswa yang memang dia memiliki minat dan bakat yang lain, kan cara belajar siswa itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin itu yang bisa Pak Irfan. Sedikit juga Pak Irfan dari hasil supervisi yang tadi pagi ada sebutan yang saya lihat masih
Pak Irfan ini kan pembelajarannya tidak selesai dalam satu Pertemuan. pertemuan itu ya. Ya. Pak Irfan masukin kesimpulan di sana. Ada pembelajaran misalnya kita ngambilkan di tingkat sekian itu ada beberapa indikator yang dibahas itu misalnya ada bahkan tiga indikator kan ada 3 indikator lagi terus materi yang akan disampaikan berikutnya. Nah, 3 ini disampaikan dulu sebagai penutup untuk kesimpulan dan nanti untuk pembelajaran berikutnya apa yang perlu siswa pelajari. Jadi mereka terbanyak interaksi itu yang tambahkan di akhir. Tapi untuk yang lain sudah sangat bagus ya, sangat menginspirasi. Siap. Sabun yang catat nih Pak Abi untuk perbaikan dan tindak lanjut ke depan. Jadinya semakin banyak masukannya juga akan menjadikan pembelajaran lebih asik seperti Pak Abi. Ya, jadi kalau kita memang bisa menerapkan metode ini, jadi banyak hal yang sangat menarik. Siswa-siswa nanti SMK kan namanya banyak hal yang kita tadi mereka dan hanya dari kota, desa juga ada dari luar kota, di Banti juga ada. Jadi banyak budaya yang membuat mereka berbeda. Di KSE dan diferensiasi itu sangat diterapkan di sisi sekolah. Siap. Oke, mungkin ada yang lain. Mungkin nanti di tindak lanjut ke depannya saya akan masukkan itu kayak Pak Abi dan mohon juga nanti ada arahan kembali, kemudian ada masukan agar pembelajaran sebagai praktik baik ini juga bisa yang tularkan juga di lingkungan sekolah. Ya, jadi nanti Pak Irfan juga bisa lagi-lagi dengan yang lain ya, apa yang sudah Pak Irfan tambahkan. Kita Siap. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Pak Abi. Malam Pak Abi.